Gadai BPKB di Penggadaian, apakah ada survei ke rumah atau tidak? Nah, sangat banyak sekali ya orang-orang yang mau gadai BPKB di Penggadaian atau pinjam uang di Penggadaian dan bertanya apakah gadai BPKB di Penggadaian itu survei ke rumah atau tidak. Nah, di video ini saya akan jelaskan ya iya atau tidaknya. Mungkin teman-teman yang ada niatan mau pinjam uang dengan jaminan BPKB, ya takut disurvei atau teman-teman alasannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi sangat banyak sekali ya orang yang mau pinjam uang di Penggadaian dengan jaminan BPKB ya, biasanya bertanya apakah disurvei ke rumah atau tidak. Nah, di video ini saya akan jelaskan teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman, misalkan kalian mau pinjam uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB kendaraan, baik itu kendaraan motor atau mobil. Nah, teman-teman tentunya bertanya apakah nanti akan ada survei ke rumah, petugasnya datang ke rumah atau tidak. Nah, jadi jawabannya seperti ini teman-teman ya. Nah, jawabannya ada dua pilihan teman-teman ya. Ada yang disurvei, ada yang tidak disurvei. Jadi tergantung tujuan pinjamannya teman-teman. Nah, yang pertama itu tujuannya misalkan teman-teman untuk kebutuhan konsumtif ya, pinjaman serbaguna untuk kebutuhan konsumtif. Nah, misalkan teman-teman karyawan atau profesional. Nah, teman-teman mau mengajukan pinjaman di Penggadaian dengan jaminan BPKB. Nah, itu nanti tidak akan ada survei ke rumah karena nanti teman-teman akan diminta dokumen-dokumen lain seperti slip gaji, kemudian mutasi rekening ya atau rekening koran seperti itu untuk proses pengajuan pinjamannya. Maka dari itu nanti teman-teman itu tidak akan disurvei ke rumah. Nah, kecuali untuk yang kedua, misalkan teman-teman pinjam uang di Pegadaian ya atau gadai BPKB di Pegadaian dengan jaminan BPKB dan tujuan pinjamannya itu untuk modal usaha. Nah, itu beda cerita teman-teman ya. Kalau untuk modal usaha itu nanti akan ada survei teman-teman ke tempat usaha kalian. Misalkan kalian usahanya buka toko, misalkan buka toko ya, toko baju misalkan. Nah, nanti mereka itu akan survei teman-teman ke toko kalian. Bisa juga nanti survei ke rumah kalian. Jadi seperti itu. Jadi ada dua teman-teman ya, ada dua ini teman-teman ya, ada dua versi. Kalau misalkan kalian tujuannya untuk kebutuhan konsumtif dan kalian itu seorang karyawan atau profesional, itu tidak akan disurvei. Kalau misalkan kalian untuk kebutuhan modal usaha itu nanti disurvei teman-teman ya. Nah, dan ingat misalkan kalian untuk modal usaha itu ya, agar kalian bisa mengajukan pinjaman di Penggadaian dengan jaminan BPKB ya, usaha kalian itu minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Jadi seperti itu. Nah, dan juga sangat banyak sekali yang bertanya apakah misalkan kalian mau menggadaikan BPKB di Penggadaian, apakah kendaraannya harus dibawa atau tidak. Nah, tentunya harus dibawa teman-teman. Nanti mereka akan ngecek kondisi kendaraannya itu teman-teman ya. Nanti kalau sudah dicek, nanti mereka itu bisa ini ya menentukan limit pinjaman yang pas diberikan kepada kalian. Nanti seperti itu. Nah, untuk kendaraannya itu ya teman-teman tidak bisa kendaraan yang sudah pembuatannya sudah lama teman-teman. Contohnya misalkan kendaraan motor kalian pembuatannya tahun 2010 ke bawah misalkan ya, atau di bawah motor tahun 90-an, itu tidak bisa teman-teman ya, untuk ada batas minimal dan maksimalnya. Nah, untuk minimalnya itu ya, minimal yang bisa digadaikan BPKB-nya di Penggadaian itu minimal yang untuk motor itu 5 tahun pembuatan ya. Nah, dari sekarang 2026 berarti 2026. Jadi yang bisa digadaikan itu BPKB-nya ya motor tahun 2021. Dan untuk mobil itu 8 tahun dari pembuatan. Tinggal hitung saja teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan motor jadul tahun 90 atau tahun 70
ada BPKB-nya bisa digadaikan di Pegadaian, itu tidak bisa teman-teman. Jadi tidak memenuhi syarat. Kalau misalkan motornya pembuatannya baru 5 tahun, itu sudah memenuhi syarat. Dan juga banyak sekali yang bertanya apakah pajaknya harus hidup. Nah, untuk Pegadaian ini sangat ketat teman-teman ya, pajaknya harus hidup teman-teman ya, karena itu persyaratannya juga teman-teman. Jadi kalau misalkan pajaknya mati, itu tidak akan di ACC nantinya teman-teman. Kalau untuk leasing lain ya, ada yang bisa walaupun pajaknya mati nanti dipotong pinjamannya seperti itu, untuk ininya untuk bayar pajaknya ya. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu ya leasingnya apa, teman-teman bisa cari di channel ini, saya sudah bikin videonya ya, pinjaman jaminan DPKB ya walaupun pajak mati bisa. Nanti teman-teman bisa cari saja di channel ini ya. Kalau misalkan teman-teman pajaknya mati mau gadaikan DPKB, nah teman-teman bisa gadaikan DPKB di leasing lain, bisa cari di channel ini teman-teman ya. Jadi intinya yang mau gadai DPKB di Pegadaian ya, intinya seperti itu, apakah disurvei atau tidaknya. Jadi tergantung pilihan pinjaman kalian untuk modal usaha atau untuk kebutuhan konsumtif. Jadi untuk kebutuhan konsumtif itu tidak disurvei, kalau untuk modal usaha itu disurvei. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bisa membantu kalian yang sedang mencari informasi mengenai gadai BPKB di Pegadaian tanpa survei atau tidak. Nah, untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silahkan teman-teman berkomentar.